pengemis. Sampai sekarang kita masih banyak dikagetkan oleh pengemis-pengemis yang kaya, terutama di saat menjelang hari raya. Itu banyak pengemis yang dari daerah dibawa ke kota-kota besar untuk melaksanakan tradisi minta-minta sedekah atau mengemis. Nah, bagaimana pengemis ini awal mula ada di Indonesia? Monggo kita simak videonya. Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Terima kasih buat sedulur semua yang selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe maupun komennya. Karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sedulur, terima kasih. Nah, kalau kita membahas tentang pengemis, kita tidak bisa lepas dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Karena tradisi itu pun sampai sekarang masih ada, yaitu sang raja setiap hari Kamis itu menyebarkan yang namanya udik-udik. Udik-udik itu adalah uang koin yang disebarkan kepada rakyatnya. Kita bermula dari Kasunanan Surakarta pada tahun 1893, terutama di era Susuhunan Pakubuwono ke-10. Susuhunan Pakubuwono ke-10 ini terkenal sebagai kaisarnya Jawa, karena beliau yang membeli mobil pertama kali dari Jawa, dan mobil itu masih tersimpan rapi di Keraton Surakarta. Di samping membeli mobil, beliau juga memesan kereta api untuk wisata keluarga dan untuk jenazah, dan sampai sekarang masih berada di alun-alun selatan Keraton Solo. Sayangnya semua itu tidak terawat, tapi bentuk fisiknya masih ada. Nah, Keraton Solo ini sangat megah ketika dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono ke-10. Saking kayanya maka dikenal sebagai kaisarnya tanah Jawa. Di samping itu, hari Jumat oleh Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta itu dianggap hari yang istimewa karena menganut ajaran Islam. Sehingga sejak era Sultan Agung Mataram menerapkan bahwa hari Jumat itu hari yang istimewa. Sehingga setiap hari Kamis maka diadakan upacara pisowanan. Pisowanan ini digunakan untuk mempersiapkan hari Jumat, yaitu dengan bersih-bersih masjid keraton. Untuk upacara-upacara Jumatan itu masih dipentingkan dan dibahasnya di hari Kamis. Jadi setiap Kamis pagi, raja itu akan mengadakan pisowanan ageng
bersama seluruh Sentana Dalem. Nah, biasanya sebelum Pisowanan Ageng itu dimulai, sang raja akan bermeditasi paling tidak 1 jam. Nah, di setiap pisowanan ini, maka abdi dalam keparaan atau sering disebut abdi dalam keparak itu selalu memberikan caosan dahar ataupun ubo rampe untuk persiapan sowanan ageng. Lalu kemudian sang raja, terutama Susuhunan Pakubuwana ke-10, akan membuka rapat, misalnya dengan pembahasan masalah apa yang terjadi di kerajaan itu. Nah, selesai Pisowanan Ageng, rakyat kawula itu sudah berjajar di tepi sisi kiri kanan jalan keluar keraton menuju ke masjid karena ingin ngalap berkah dari rajanya. Nah, sejak Sri Susuhunan Pakubuwana ke-10, maka raja itu selalu keluar dengan memberikan udik-udik atau uang koin kepada kawulanya. Dan kawula pada saat itu sangat menghargai dan berbakti dengan rajanya. Udik-udik yang berupa uang koin itu dianggap berkah yang terlalu besar bagi kawulanya. Karena kita ingat bahwa sistem feodalisme, raja itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, seperti ini bermula dari setiap hari Kamis ada pisowanan dan raja menyebar udik-udik, maka ada sebutan wong kemisan. Nah, wong kemisan ini hanya pada saat pisowanan hari Kamis dan mereka berpakaian rapi, maka disebut wong kemisan. Dan ini ada di dalam majalah Surat Kabar pada saat itu yang bernama Bromartani pada tahun 1895 yang menulis berita tentang wong kemisan atau wong ngemis itu adalah Raden Samingun Nitipraja pada majalah Bromartani tersebut pada tahun 1895. Nah, namun pada perkembangannya tidak hanya sekedar hari Kamis saja, namun setiap ada keramaian, wong kemisan ini terus selalu keluar. Dan setiap ada kereta yang lewat, kebetulan yang rumahnya pinggir-pinggir jalan, itu menganggap bahwa kereta itu kereta raja. Padahal bukan. Tapi mereka sudah terbiasa lalu keluar lalu meminta sedekah, berkah. Jadi kebiasaan raja yang memberikan udik-udik ini dijadikan lahan kehidupan bagi wong kemisan. Maka dari itu bergeser dari wong kemisan menjadi wong ngemis. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengemis, orang yang suka meminta-minta sedekah. Memang berawal dari Keraton Solo, dari Susuhunan Pakubuwana ke-10 berkembang sampai sekarang. Dan tidak hanya melulu pada hari Kamis di Keraton Jogja maupun Keraton Solo, tapi sekarang setiap ada keramaian itu orang banyak pengemis atau wong ngemis untuk meminta berkah. Nah, jadi sedulur, itulah sejarah pengemis yang ada di Indonesia yang berkembang sampai sekarang. Dari yang bermula mendapatkan berkah dari sultan ataupun raja, sekarang menjadi lahan
penghidupan atau mata pencaharian bagi sebagian sedulur kita yang berada di kota-kota kecil. Dan jujur saja itu adalah kegiatan dari orang yang malas berpikir, malas bekerja, maka mereka dengan mudahnya akan melakukan minta-minta atau menjadi pengemis. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua dan menambah wawasan yang baru kagem panjenengan semua. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.